Selamat datang kembali di Deep Dive. Kali ini kita punya sesuatu yang agak unik nih buat kamu. Sebuah buku dari masa lalu, judulnya Buku Etika Bisnis. Penulisnya sih anonim ya, tapi pesannya itu, wah, relevan banget buat hari ini. Judulnya mungkin kedengeran agak kaku ya, Etika Bisnis, tapi isinya penuh wawasan yang jujur aja mengejutkan. Tentang hubungan antara kesopanan, terus karakter, dan nah, ini dia, kesuksesan bisnis. Secara finansial juga. Jadi, misi kita hari ini, kita mau coba gali ya permata-permata tersembunyi dari buku ini khusus untuk kamu. Iya, betul. Dan konteksnya ini penting juga dipahami kan. Buku ini seperti di bab 1 itu ya, dia melukiskan sosok pebisnis Amerika zaman dulu sebagai figur yang heroik gitu. Orang yang mulai dari nol dari bawah. Bukan lewat perang, tapi lewat usaha. Mulai dari, katanya, rumah potong hewan sampai, ya ampun, permen karet. Tapi yang menarik, bukan cuma nostalgianya ya, tapi gimana buku ini jauh sebelum era digital kita sekarang ini, udah negasin kalau kesopanan itu bukan cuma pemanis, bukan basa-basi, tapi aset bisnis yang fundamental. Bener-bener penting. Oke, menarik. Mari kita coba bongkar lebih dalam deh. Gimana persisnya sih buku ini bilang kalau sopan santun itu, bisa langsung bikin untung? Apa ya mekanisme di baliknya gitu? Buku ini tuh belak-belakan banget loh, bilang kesopanan itu menguntungkan. Titik. Di bab 2, ada cerita menarik soal Mikado. Dia itu pimpinan kereta bawah tanah Hudson. Nah, dia bikin gebrakan. Ganti moto perusahaan yang lama, yang kesannya sombong gitu, the public be damned, atau kasarnya publik bodo amat, diganti jadi the public be pleased, publik harus puas. Wah, itu berani banget ya zaman segitu. Iya, perubahan besar itu. Dan hasilnya, sukses besar. Bahkan nih ada cerita lagi, pengusaha perhiasan gitu, dengar pidato Mikado, terus dia terapkan prinsip yang sama di tokonya. Hasilnya, keuntungannya naik 50% tahun itu. 50%! Jadi ini bukan cuma soal citra doang kan? Betul. Angkanya nyata ya. Dan yang perlu dicatat nih, seperti ditekankan di bab 2 sama bab 14 juga. Kesopanan ini bukan strategi sesaat, bukan cuma biar kelihatan baik aja. Buku ini ngelihatnya sebagai fondasi dari apa yang disebut goodwill, atau ya nama baik lah. Aset kayak gedung atau mesin itu bisa aja hancur, ya kan? Tapi kalau goodwill-nya kuat, bisnis tuh bisa bangkit lagi. Dan goodwill ini dibangunnya ya dari interaksi sehari-hari. Cara kita jawab telepon, sabar nggak kita? Cara kita nolak permintaan orang tapi tetap halus, nggak bikin tersinggung. Jadi kayak investasi jangka panjang ya si Goodwill ini. Tepat. Tapi, nah ini penting juga. Buku ini jelas banget nolak ide jadi penurut. Atau percaya sama omong kosong kayak pelanggan selalu benar. Itu di bab 9 sama 14 ditolak mentah-mentah. Intinya, itu saling menghargai. Bisnis itu dilihat sebagai pelayanan, bukan perbudakan. Wah, beda tipis tapi penting ya pelayanan sama perbudakan. Tapi ada satu lagi nih yang bikin saya penasaran banget. Buku ini bilang di bab 14, kalau personality atau kepribadian itu seringkali lebih dicari daripada skill teknis. Ini kan agak gimana ya, agak lawan arus gitu rasanya. Apalagi sekarang kan orang ngejar spesialisasi banget. Gimana buku ini ngejelasin argumen seberani itu ya? Nah, ini emang salah satu poin yang paling provokatif ya. Logikanya gini sih, menurut buku ini ya. Skill teknis itu relatif lebih gampang diajarin lah, bisa dipelajari. Sementara personality, kemampuan bawaan atau yang dilatih untuk bikin orang lain nyaman, merasa dihargai, percaya sama kita, itu dianggap lebih dasar, lebih fundamental, dan lebih susah ditiru. Ini bukan soal fisik ya, bukan soal penampilan aja, tapi lebih ke dampak kita ke orang lain. Oh, jadi kayak aura positif gitu ya, yang bikin orang nyaman berinteraksi. Bisa dibilang gitu, dan yang penting lagi, buku ini juga bilang kalau personality positif ini tuh bisa dilatih, bisa dikembangin secara sadar. Walaupun nggak ada detail program pelatihannya ya, tapi pesannya jelas, ini bisa dibangun. Lewat apa? Ya lewat latihan konsisten aja, bersikap penuh perhatian, hormat ke orang lain. Jadi kayak ngelatih otot gitu ya, lewat tindakan nyata terus-menerus. Menarik. Dan ini kan nggak cuma buat bos-bos besar aja kan. Kayaknya buku ini nekenin kalau prinsip ini tuh berlaku buat semua level di perusahaan. Tepat sekali. Itu kelihatan banget di bab 6 sampai 13. Dia kayak ngelukisin satu ekosistem gitu.
di mana setiap orang, siapapun dia, itu ikut ngebentuk goodwill dan karakter perusahaan secara keseluruhan. Contohnya, office boy ya, di bab 7, itu nggak dilihat cuma sebagai pesuruh biasa, tapi sebagai calon pebisnis, muridlah di dunia usaha. Kesopanannya dia itu ikut ngebentuk citra perusahaan, jadi investasi masa depan juga. Wah, perspektif yang beda ya buat office boy. Iya kan? Terus stenografer ya, bab 8, yang sering pegang rahasia perusahaan. Loyalitasnya itu penting banget. Dan itu dibangun di atas rasa hormat timbal balik, bukan cuma karena aturan. Kalau bos besar ya jelas, karakternya dia jadi cerminan perusahaan di mata publik. Bahkan salesman keliling, bab 12, yang jadi duta di lapangan. Senjata utamanya apa? Ya, senyum tulus sama sopan santun itu. Jadi setiap peran itu penting banget buat bangun aset nggak kelihatan yang namanya goodwill tadi. Kebayang sih, jadi kayak jaring laba-laba karakter gitu ya, semuanya saling nyambung. Oke, nah kalau kita tarik nih benang merahnya semua ke zaman sekarang, ke dunia kerja modern kita, apa sih intisari paling penting yang bisa kamu petik dari buku tua ini buat ngadepin kerjaan yang serba cepat, kadang impersonal, serba digital ini? Justru pesan dari buku lawas ini rasanya makin relevan ya sekarang. Intinya gini, teknologi boleh ganti, kecepatan boleh nambah, tapi fondasi bisnis yang awet itu ya tetap aja karakter manusia. Itu nggak berubah. Kayak ditekankan lagi di bab 18 sama 19, kesopanan, integritas, personality yang baik itu bukan cuma soft skill tambahan, bukan sekadar nice to have, mereka tuh modal inti. Modal buat bangun apa? Kepercayaan. Dan kepercayaan ya dari dulu sampai sekarang tetap jadi mata uang paling berharga di dunia bisnis. Nggak ada gantinya. Setuju banget, kepercayaan itu kunci ya. Mungkin malah lebih krusial lagi sekarang di zaman interaksi tatap muka makin jarang kan. Jadi setiap interaksi digital itu bobotnya jadi lebih berat, jadi lebih bermakna. Bener juga ya, pengingat yang kuat banget ini. Jadi, etiket bisnis versi buku ini tuh bukan aturan kaku yang udah basi ya, tapi lebih kayak seni praktis aja. Seni hidup bareng sama orang lain yang bikin kerjaan lebih efektif dan ya jujur aja, bikin suasana kerja lebih enak, lebih manusiawi. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir buat kamu renungkan nih. Di tengah dominasi Slack, Zoom, email, tim yang kerjanya mencar-mencar, gimana sih wujud kesopanan yang paling efektif? Yang bisa benar-benar secara otentik ngebangun goodwill yang kuat dan personality yang menarik di era digital kita ini. Sesuatu buat kamu pikirin lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Life berikutnya.